Majalah Cahaya Nabawi, pilihan di tengah kerancuan bacaan yang membingungkan. Benteng akidah keluarga Islam, bersumber hanya pada Thariqah Salaf. Disajikan secara lengkap dan bertanggung jawab, mudah dicerna dan mengena pada seluruh aspek kehidupan. Menjawab berbagai persoalan yang tengah terjadi di masyarakat, meliputi fikih, kewanitaan, masalah remaja maupun kesehatan. Majalah Cahaya Nabawi selalu memberikan bonus VCD di setiap edisinya. Ingin mendapat majalah Cahaya Nabawi dan bonus VCD-nya? Hubungi agen terdekat atau bagian pemasaran kami di 0812 3300 3400. Majalah Cahaya Nabawi, menuju ridho ilahi. Anta Rabbi, Anta Hasbi, jud wa akrim, tahhir qalbi. Anta Rabbi, Anta Hasbi, jud wa akrim, tahhir qalbi. Farrij karbi, waghfir dhanbi, ya ilahi, wastur aibi. في القيامة أرجو السلامة أخشى الندامة فاعف عني ربي 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 ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي ونسلم على سيدنا محمد صاحب هذه الرسالة المشرفة المكرمة. سمعتم من حديث رياض الصالحين ما أفاد وما أجاد فيما يتعلق بشأن الإمام علي رضي الله تعالى عنه وما من الله به عليه من الفضل الكبير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada pembawa risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamu mendengarkan hadis dari Riyadhus Shalihin tentang bagaimana riwayat yang menunjukkan keutamaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. وهذا الكتاب رياض الصالحين ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى وجمع فيه خلاصة العلم الشرعي الذي يعود على كل قارئ له بالفائدة في الدنيا والأجر والثواب في الآخرة. Ini kitab Riyadhus Shalihin adalah karangan daripada Al-Imam Nawawi yang mengumpulkan daripada hadis-hadis tentang ajaran syariat yang bisa menghasilkan pahala yang besar, juga tercatat untuk beliau dunia sampai akhirat. وتحرى الإمام النووي في هذا الحديث ألا يكتب إلا الحديث الصحيح أو الحديث الحسن حتى لا يقع في الحديث الضعيف. Imam Nawawi radhiyallahu anhu betul-betul memilih dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan, sehingga tidak ada lagi alasan orang yang menyatakan hadis itu adalah dhaif. وقسم هذا الكتاب أقساما وفصولا منذ البداية إلى النهاية واحتوى على كل أمور الشريعة. Beliau meliputi kitab ini daripada awal sampai akhir dengan beberapa bagian-bagian yang semuanya adalah manfaat. ومن هذه الأحاديث التي اختارها أحاديث الفضائل وأحاديث المناقب التي تتكلم عن فضل آل البيت وفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. Di antara bagian-bagian daripada Riyadhus Shalihin yaitu menerangkan tentang fadail dan manakib, keutamaan-keutamaan daripada tingkatan-tingkatan daripada ahlul bait dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. ونحن نعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونعرف أهل البيت من هذه الأحاديث
التي نص عليها رسول الله وتلفظ بها وعرفتنا شرف الصحابة جميعا وكرامة آل البيت جميعا بالنص القرآني والنص الحديثي. Kita semuanya nanti akan bisa mengenal bagaimana keutamaan Ahlul Bait dan juga kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis ini, karena mereka mendapatkan keutamaan dan mendapatkan kemuliaan dengan nas daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وفي هذا الحديث إشارة إلى قرب سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dari riwayat hadis ini nanti kita akan bisa mengenal bagaimana kedekatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di lubuk Rasulullah, di hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وكيف لا يكون ذلك وهو أول من أسلم من الصبيان الصغار. Bagaimana tidak menjadi orang yang paling dekat, yang sangat dekat di lubuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidina Ali adalah manusia yang paling muda umurnya, yang pertama menganut agama Islam. وكيف لا يكون ذلك وهو زوج فاطمة البتول الزهراء. Bagaimana tidak mungkin akan mendapatkan peran yang sangat penting dan menempati di lubuk hati Rasulullah SAW yang sangat dekat. Beliau adalah menjadi suami putri Rasulullah SAW, Fatimah Zahra. وكيف لا يكون ذلك وهو أبو الحسن والحسين الذين هم ريحانتي رسول الله في الجنة. Bagaimana tidak mendapatkan posisi yang penting di hati Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau adalah ayah daripada dua raihanatai Rasulullah, dua pengharum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ada di akhirat, itu Datuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. وكيف لا يكون ذلك وهو أحد أهل الكساء الخمسة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جللهم وغطاهم بثوبه فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Bagaimana tidak mendapatkan posisi penting di hati Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau adalah salah satu di antara 5 ahlul kisah yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelimuti 5 orang tadi itu, beliau menyatakan Allahumma inna haula ahli baiti fadhhib anhum risa wa tahhirhum tathhira. Ya Allah, mereka 5 ini adalah semuanya adalah keluargaku, maka hilangkan dari mereka segala yang tidak benar dan najis dan sucikan dengan sesuci-sucinya. والإمام علي الفضائل الكثيرة والمناقب الكبيرة التي شرحها أهل العلم وشرحها أصحاب المناقب والسير. Bagi Sayyidina Ali banyak sekali keterangan-keterangan tentang keutamaan-keutamaannya, tingkatan-tingkatannya yang telah disebutkan oleh ahlul hadis, dan syarah-syarah daripada hadis tadi itu banyak sekali. وما من أحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا وله من الفضائل وله من الكرامة وله من الخير وله من البركة ما للإمام علي، وكل منهم له درجة في علاقته بالله ورسوله وبهذه المناقب. Dan tidak ada seorang pun daripada sahabat Rasulullah kecuali juga mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tingkatan yang juga didapatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah menurut daripada hubungannya dia, eratnya hubungannya dia dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا كانت هذه المناقب ومنها هذا الحديث يتكلم عن شرف الإمام علي، فإن هناك أحاديث أيضا تتكلم عن شرف أهل البيت، تتكلم عن شرف سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، والعشرة المبشرين بالجنة، وعن أصحاب بدر، وعن كثير ممن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ونال النظر إلى الحبيب وأخذ العلم عن الحبيب وارتبط بالحبيب صلى الله عليه وسلم. Sekarang kita mendengarkan bagaimana keutamaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka juga akan nerangkan bagaimana keutamaan ahli
baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, keutamaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, keutamaan Sayyidina Uthman bin Affan, keutamaan para sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka mendapatkan kedudukan dari itu dengan luar biasanya, sehingga menjadi orang yang sangat beruntung karena memandang Rasulullah, karena mendengarkan suara Rasulullah, karena langsung mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا يجوز لأحد أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من ورد فيه نص بالطعن من لسان رسول الله. Tidak ada seorang pun diperkenankan boleh untuk mencaci satu pun daripada yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang ada nas keluar daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keburukannya dia. فمن قال فيه رسول الله كلمة طعن أو تنقيص أو شيء مما يطعن في سلوكه أو مقامه في حياة النبي أو أشار إلى ما بعد حياته نتكلم بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalaupun memang ada riwayat satu misalnya yang pernah dia Nabi mencaci dia atau menjelekkan dia atau menunjukkan kekurangan dia, baik setelah di masa beliau atau setelah wafatnya beliau, hanya itu saja yang berbicara sesuai dengan yang keluar daripada Rasulullah, selainnya tidak boleh. Wa amma al-hawadith wal waqa'i' التي جرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته واشترك فيها بعض الصحابة فلا يصح لأحد أن يقدح في دينهم وعقيدتهم، خاصة إذا كان النبي قد وصفهم بالسلامة والأمانة، ولا ينبغي أن تكون الوقائع ولا الحوادث دين يدين الناس به ويطعنون به أصحاب النبي محمد. Dan apapun yang terjadi daripada mungkin gesekan antara para sahabat Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah Anda satu pun ikut-ikut untuk mengusik itu semuanya, apalagi mencaci mereka semuanya, apalagi menjadikan sebagian menjadi akidahnya untuk mencaci atau menjadi aliran dan pemahamannya untuk mengurangi daripada derajat para sahabat Rasulullah. Dan itu adalah diyakini oleh sebagian orang menjadi bagian daripada agama Rasulullah adalah mencaci para sahabat, dan itu tidak diperkenankan dalam ajaran Islam. ومن فضائل الإمام علي رضي الله تعالى عنه كما سمعتم في الحديث أنه كان في ليالي خيبر عندما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم مدينة خيبر التي كانت مدينة اليهود في نواحي المدينة، واستعصى عليهم فتح خيبر، استعصى عليهم فتح حصونها عدة أيام حتى تعب المسلمون وظنوا أنهم لن ينصروا على اليهود. Dan ini terjadi bagaimana menerangkan tentang keutamaan Sayyidina Ali, yaitu ketika Khaybar setelah dikepung oleh kaum muslimin dan tidak bisa menembus daripada kota Khaybar saat itu beberapa hari, beberapa malam, sehingga menjadi kaum muslimin keberatan dan menjadi melemah kekuatannya. Di sini Khaybar yaitu satu daerah yang dimukimi oleh orang-orang Yahudi yang dekat kota Madinah. Bagaimana Nabi SAW menerangkan bahwa kemenangan itu adalah diraih oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam lis-sahaba fi lailatin min al-layali qala lahum ghadan ay yawma ghadin sa'u'ti ar-rayata rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi. Kemudian Nabi SAW mengumumkan di satu malam, ketika sudah tidak bisa ada yang membuka kota Khaybar atau mentaklukkan kota Khaybar saat itu, Nabi menyatakan, mengumumkan, besok aku akan serahkan kepemimpinan untuk menyerang Khaybar kepada orang yang akan Allah bantu untuk menaklukkan Khaybar, dan Khaybar dapat dikuasai. Walam yaqul lahum man huwa dzalika ar-rajul alladhi sayaftahu ala yadihi. Nabi tidak menyebutkan nama siapa orang itu yang bakal akan mendapatkan kemenangan karena perjuangannya, karena kepemimpinannya. فأمس الصحابة جميعا يتكلمون كما قال في الحديث ويدوكون يتساءلون من هذا الذي غدا سيكون على يده فتح خيبر من أصحاب رسول الله. Maka
seluruh para sahabat sore hari sampai malam hari larut dalam membicarakan siapa ya orang yang menjadi pilihan yang akan memimpin peperangan Khaybar ini dan akan bisa mentaklukkan Khaybar. Wa asbaha as-sahabatu fi an-nahar kullun minhum yatatawal wa yarfa' ra'sahu yuridu an yaqul lahu ar-rasul qum fa anta alladhi sayaftahu Allahu ala yadayk. Maka pagi hari mereka para sahabat berkumpul semuanya mengangkat kepalanya dengan berharap Nabi mengisyaratkan menunjuk kepada dia, bangunlah kamu yang memimpin dan karena sebab kamu memimpin akan Allah berikan kemenangan. Faqala lahum aina Ali ibn Abi Talib. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, mana itu Ali bin Abi Talib? وكان في المجلس ليس حاضرا لأنه كان مصاب برمد العين. Saat itu Sayyidina Ali tidak hadir bersama para sahabat karena Sayyidina Ali saat itu sakit mata. ربما اعتقد البعض أنه ما دام مريضا سيقول يقوم فلان بديلا عنه. Di antara mereka mungkin ada yang juga menyangka, oh Ali bin Abi Talib lagi sakit, mungkin Rasulullah akan menunjuk yang lainnya menjadi pengganti beliau. Qala dhhabu fad'u li Ali. Tapi tidak, Nabi SAW menyatakan, panggil itu Ali, datangkan itu Ali, aku mau perlu sama Ali. Faja'a al-Imam Ali wa huwa mughmadul 'ainain li kathrati al-iltihab fi 'ainihi war ramad. Maka datanglah Sayyidina Ali dengan mata yang bengkak dan mata yang sakit karena parahnya sakit mata yang diderita. فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفل النبي في عينيه وقال بسم الله. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan Sayyidina Ali kemudian meludahkan ke mata Sayyidina Ali yang sakit dan mengucapkan bismillah. فانفتحت عينه وأبصر ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ماذا يأمر به رسول الله. Maka terbukalah mata Sayyidina Ali dan saat itu pula sembuh mata Sayyidina Ali daripada sakitnya memandang Rasulullah dan dia mendengarkan bagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Rasulullah. فأمره أن يأخذ الراية وأن يتوجه إلى جهة خيبر فحمل الراية وتوجه إلى جهة خيبر وكان يكلم رسول الله وهو متوجه إلى أرض المعركة. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera kepemimpinan untuk berperang. Berangkat kamu menuju ke Khaybar, jangan kamu menoleh. Maka langsung mengarahkan Sayyidina Ali wajahnya ke arah Khaybar. Kemudian Sayyidina Ali berjalan dan tidak pernah menoleh saat itu pula. Qala ya Rasulullah ala madza uqatiluh. Kemudian Sayyidina Ali berhenti sejenak dan tidak menoleh karena Nabi berpesan berangkat jangan menoleh. Sayyidina Ali bertanya, atas dasar apa ya Rasulullah kita memerangi mereka? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta yuslimu aw nad'a al-jizyata alaihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan perangi mereka untuk mereka masuk Islam atau mereka sudah siap untuk membayar jizyah. Fatawajjaha al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu bil jaysh hatta hasara Khaybar wa shaddada al-hisar wa a'tahu Allah min al-himmati wal quwwah ma la yakhturu. Maka berangkatlah Sayyidina Ali akhirnya mengepung kembali itu Khaybar dan betul-betul dengan dahsyatnya, dengan kekuatan dan semangat yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia saat itu. Faqad ibtala'a bab Khaybar alladhi kana la yahmiluhu akthara min 20 shakhsan fahamalahu bi yadihi wa ibtala'ahu wa ramahu khalfa dhahrihi. Dan bagaimana Allah berikan kekuatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah saat itu yang tidak dimiliki oleh manusia. Pintu Khaybar yang seharusnya diangkat oleh orang 20 diangkat dengan satu tangan oleh Sayyidina Ali dan dilemparkan ke belakang. ودخل إلى خيبر ومعه المسلمون فكان لهم بإذن الله النصر وكان لهم بإذن الله الفتح وكان هذه إشارة إلى إحدى فضائل الإمام علي في شجاعته وفي بطولته وفي رفاع مقامه عند الله وعند رسول الله. Maka masuklah berbondong-bondong orang Islam ada di sana dan akhirnya takluklah itu Khaybar, dan ini adalah menunjukkan bagaimana keutamaan Sayyidina Ali, bagaimana kedudukan Sayyidina Ali di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah sebab pentaklukan daripada kota Khaybar. فعلينا أن نحب هذا الإمام ونحب أهل بيته. Maka
wajib bagi kita untuk mencintai imam ini dan juga mencintai keluarga beliau. ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب صحابته. Dan kita juga mencintai Nabi dan mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا نتكلم بألسنتنا على أحد من أصحاب النبي إلا من ورد فيه نصا قاطعا. Maka tidak boleh satupun di antara kita untuk mencaci atau memojokkan para sahabat Nabi dengan lisan-lisan kita, kecuali yang memang ada riwayat datang nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان قال إذا سب أصحابي فمن كان عنده علم فليظهره. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan di akhir zaman, beliau berkata, idza subba ashabi, kalau sudah dicaci para sahabatku, falyudhiril alim ilmah, maka hendaknya orang yang punya ilmu menampakkan keilmuannya. وفي حديث ابن ماجه إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi bersabda, idza la'ana akhiru hadhil ummah awwalaha, jika melaknat akhir umat ini pendahulunya, yaitu para sahabat sallallahu alaihi wasallam, falyudhiril alim ilmahu, maka hendaknya orang yang punya ilmu harus berbicara tentang keilmuan. Karena sesungguhnya orang yang menutupi ilmunya tentang keutamaan para sahabat sehingga membungkam mulut-mulut mereka mencaci para sahabat, sama dengan orang yang menutupi tentang kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. فلذلك علينا أن نتنبه بارك الله فيكم جميعا ولا نقع في سب أصحاب النبي الذين حصنهم المولى في القرآن وحصنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. Karena itu kita harus sadari Allah memberikan berkah kepada kalian semuanya. Kita harus menyadari bagaimana kita harus menjaga jangan sampai lisan kita berani mengusik para sahabat yang telah dijaga oleh Allah di dan juga diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالخلفاء الخمسة كما يقول البعض الخلفاء الأربعة والأصح أنها الخلفاء الخمسة ومن بقي من بعدهم من آل البيت وكذلك العشرة المبشرين بالجنة وكذلك من شهد مع النبي بدرا من تكلم فيهم أو من شتمهم أو من لعنهم أو من قال فيهم شيء فليس له أحد خصم يوم القيامة إلا رسول الله. Ketahuilah barang siapa yang sudah berani mengkritik, mencaci khulafa ar-rasyidin, mereka adalah 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, atau ada yang 5 yang menyatakan itu adalah pendapat yang lebih sahih, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Hasan, dan juga demikian para ahli bait Rasulullah yang lainnya, demikian ashabu Badar, mereka ada yang berani mencaci mereka. Ketahuilah bahwa orang itu yang akan menjadi musuh utama Rasulullah nanti di hari kiamat. فاحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن والفتن هي التي تثير الحقد والتحريش والمنافسة والشتم والأذى بين المسلمين حول هذه المواضيع. Dan hati-hatilah kamu daripada fitnah ini yang akan bisa membuat hati kamu dengki, hati kamu menjadi penuh dengan kebencian, hati kamu akhirnya bersaing, hati kamu akan menjadi saling bermusuhan, dan itulah yang terjadi. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ذكره الإمام النووي في أحاديث أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana juga diterangkan oleh Imam Nawawi dalam hadis yang lainnya, bahwa al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang sejatinya, yang sebenarnya adalah kalau orang Islam yang lainnya tidak terusik dan tidak terganggu oleh gangguan lisannya dan juga gangguan tangannya. وإذا كان الدين
يأمرنا أن لا نسب مسلما من عموم المسلمين، فهل سيصح لنا أن نسب رجلا من أصحاب النبي محمد؟ Apakah kalau sudah dikatakan tadi itu Islam itu adalah ada pada seseorang jika tidak mencaci orang Islam yang hanya secara umum, kemudian kita nyatakan itu adalah bisa dilakukan untuk mencaci utamanya orang Islam itu para sahabat Rasulullah? ومن قال لنا نحن ما نلعن ولا نشتم إلا لأنه فعل كذا وقال كذا واستولى على الحكم بديلا عن فلان وكان منه كذا وكذا، فنقول إن كان هناك نص من رسول الله بشتم أحد فنحن نعلنه معك ونؤمن به، وإن لم يكن نص من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذه وجهة نظر لا نؤمن بها ولا نعمل بها ولا ندعو إليها. Kalau ada orang menyatakan kami tidak menyaci, kami cuma berbicara bahwa ini pernah melakukan itu, ini pernah melakukan ini pernah melakukan itu, maka saya katakan kepada kamu, kalau itu keluar daripada lisannya Rasulullah SAW, kami akan bergabung dengan kamu, kami akan membantu kepada kamu. Tapi kalau dari lisan kamu, padahal Nabi SAW telah memuji mereka, telah mengajarkan kamu untuk tidak mencaci mereka, maka kami tidak akan ikuti kamu dan kami tidak akan pernah mau dengarkan omongannya kamu. ويجب أن يقرأ علم الحديث وخاصة طلبة العلم، يجب قراءة علم الحديث مع قراءة تاريخ الحديث، علم حديث مع قراءة تاريخ الحديث. Karena itu harus bagi orang-orang ya khususnya para santri untuk membaca ilmu hadis dan juga membaca tarikh daripada hadis. Jangan asal dengar langsung berubah kamu tadi itu. Baca ilmu hadis dan juga baca daripada tarikhul hadis. فالذي يعتمد الأحكام على علم الحديث وحده ربما أخطأ في تقدير الأحكام الشرعية كما فعل أناس في تبديع من قال في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. Karena itu barang siapa yang hanya sekedar orang tadi itu mengetahui ilmu hadis saja, maka dia mungkin akan salah kaprah dalam mengartikan daripada maksud hadis tadi itu. Karena itu perlu untuk dicermati, sehingga banyak orang keliru di dalam mengukur itu hadis. Oh, ini berarti tidak boleh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam solat karena kekurangan daripada ilmu hadisnya. Dan fil hadis أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة في الصلاة ولا يسمع منه إلا الحمد لله رب العالمين، وهذا مذهب صحيح. لكن في آخر زمنه وفي السنوات الأخيرة من عمره وفي المدينة المنورة كان يجهر بالبسملة، وقد ورد ذلك في البخاري عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان رسول الله في أخريات عمره يجهر بالبسملة، فصارت قراءة تاريخ الحديث تعرفنا هذا الفرق بين من يقرأ الفاتحة من غير بسم الله ومن يقرأ الفاتحة بسم الله، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وأما الذي ينازع ويجادل ويبدع ويخطئ فهذا يدل على أنه أخذ علم الحديث ولم يقرأ تاريخ الحديث النبوي. Karena itu misal orang yang mempermasalahkan baca Bismillahirrahmanirrahim dalam solat, basmalah dalam solat, dia menerangkan bahwa Nabi itu tidak mengeraskan basmalahnya, tapi memulai dengan Alhamdulillah. Ya, kamu memang baca hadis, ada riwayat itu, dan kita tidak mengingkari ada yang berpendapat yang demikian. Tetapi ada riwayat Bukhari juga menerangkan di akhir umur Rasulullah bahwa Nabi itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan dikeraskan. Karena itu orang yang hanya sekedar membaca hadis saja, dia akan menjadi kaku. Dia akan menyatakan bahwa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat dengan keras itu adalah ahlul bid'ah, itu adalah sesat, itu adalah masuk neraka. Dia tidak mengerti bagaimana tarikh daripada hadis. Dulu Nabi tidak membaca dengan keras, tapi di akhir Rasulullah membaca dengan keras, dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari. فإن قرأت الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة فأنت على مذهب صحيح، وكان رسول الله في آخر عمره يجهر بالبسملة وهو مذهب أهل البيت وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي.
Jika kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan jelas ada di sholat kamu, maka kamu sebenarnya tidaklah salah. Itu adalah madhab yang sahih. Itu adalah diucapkan oleh Rasulullah, dan itu adalah madhabnya ahlu baiti Rasulullah, dan itu juga madhabnya al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. والذين يسرون بالبسملة ولا يتركونها ولكن يأتون بها سرا فهذا جزء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجهر، وأيضا هو فعل كثير من أصحاب النبي محمد، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد بن حنبل. Dan orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jelas, tapi membaca secara samar, kemudian mengeraskan Alhamdulillahirrabbilalamin, kami tidak menyatakan kamu salah. Itu adalah juga perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, dan juga dilakukan oleh sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sesuai dengan yang diatur oleh madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Ahmad bin Hanbal tilmidul Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang daripada murid Imam Syafi'i. وأحمد بن حنبل والشافعي من أهل السنة والجماعة. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i adalah termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. فمن الذي أوجد الفتنة بين أهل السنة والجماعة؟ Kalau begitu, siapa yang membuat fitnah di antara ahlu sunnah wal jamaah? فأهل السنة والجماعة الأربعة المذاهب المعلومة في الإسلام، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء كلهم أهل السنة والجماعة. Maka perlu kamu maklumi dan ketahui ahlu sunnah wal jamaah pengikut daripada 4 madhab yang sudah diketahui, yaitu madhab Abi Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, dan madhab Ahmad bin Hanbal. Mereka semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. ويذكر أن الإمام الشافعي رحل إلى بغداد أرض العراق في أيام قديمة، ودخل المسجد الذي فيه قبر أبي حنيفة فصلى بهم ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة. Diriwayatkan bahwa ketika Imam Syafi'i masuk ke kota Baghdad, yaitu salah satu kota yang ada di Irak, dan di situ ada kuburan al-Imam Abu Hanifah, maka al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ngimami salat tanpa menjelaskan, tanpa mengangkat suara dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahu talabatul ilmi ba'da salah ya imamana تركت البسملة جهرا وأنت تقول بها في مذهبك فلماذا فعلت ذلك؟ قال أدبا مع الإمام أبي حنيفة الذي يقول بالإسرار في الفاتحة. الإسرار بالبسملة. Maka para murid beliau bertanya-tanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa anda tidak perjelas Bismillahirrahmanirrahim dalam salat jahriyah anda, padahal dalam madhab anda itu adalah dianjurkan, bahkan itu adalah harus dibaca. Kenapa anda melakukan itu? Kok anda tidak jelaskan Bismillahirrahmanirrahimnya, anda samarkan, dibaca tapi samar? Maka Imam Syafi'i menyatakan, aku beradab, berta'adub, menghormati Abu Hanifah karena aku ada di daerah beliau. فلا بد أن ننشر المحبة والسلام بين أهل المذاهب كلها. Karena itu kita harus menebarkan cinta, menebarkan kesalaman di antara ahli madhab semuanya. حتى لو خالفونا المذهب والمنهج وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيجب أن نحترم كل ذي مذهب ولا نتبعه، ولكننا نحترمه ونعامله معاملة الإسلام. Sehingga kita semuanya, bagi orang yang bermadhab, kita kapanpun menemui orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita menghormati karena anda menjadi orang Islam. Kami tidak akan mengikuti anda, tapi kami menghormati anda karena sebagai orang Islam. فالإسلام لا يدعو إلى العداوة، وإنما أمرنا أن يكون عدونا هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
Orang Islam adalah bukan musuh kita, dan Islam tidak mengajarkan permusuhan di antara kita. Musuh kita adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu adalah musuh bagi kamu, maka hadapi setan, jadikan setan adalah musuh utama kamu, karena setan mengajak kamu untuk menjadi teman mereka ada di neraka Allah. ومن معاني السعير عند أهل اللغة أن السعير إما أن يكون في المعنى جهنم والعياذ بالله بعد الموت، وإما أن يكون السعير في معنى من معانيه الفتنة والتحريش والصراع بين المسلمين. Min ashabis sa'ir, setan mengajak manusia untuk supaya menjadi ashabis sa'ir, orang-orang sa'ir. Ada yang menyatakan sa'ir itu adalah jahanam, yaitu neraka. Ada yang menyatakan sa'ir itu adalah perpecahan umat Islam, kebencian di antara umat Islam, dan permusuhan di antara umat Islam. فأصحاب السعير هم الذين يثيرون الفتن بين المسلمين في العبادات وفي العادات. Orang-orang yang dikatakan ashabus sa'ir itu adalah orang yang juga membuat fitnah di antara kaum muslimin, baik dalam cara ibadat mereka maupun dalam adat. والعلاج الصحيح لأي خطأ ينشأ عند المسلمين إما في عاداتهم أو في عباداتهم أو في عقائدهم أو في غير ذلك علينا جميعا أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Maka solusi yang sahih, solusi yang benar atau obat yang benar ketika kita melihat itu semuanya pada kaum muslimin, maka satu solusinya, caranya satu, untuk bisa menjadikan kaum muslimin ini tenang, yaitu kita berdakwah kepada Allah dan Rasulullah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik dan rahmah. وقد قال الله لنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الذي هو مستجاب الدعوة والذي هو حمل لواء الجهاد، قال له ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Dan telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu kala dan seterusnya tentunya bagi kita, bagaimana Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbik, ajaklah, dakwahilah mereka wa Muhammad untuk kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bil hikmah, dengan cara hikmah, dan mau'izah hasanah, nasihat yang bagus, wajadilhum, dan debatlah, diskusilah dengan dia, diplomasilah dengan dia dengan cara yang terbaik. والمجادلة بالتي هي أحسن أي ما دام بينك وبين من يجادلك مودة يسمعك وتسمعه. أما إذا خرجت المجادلة عن طورها إلى الشتم واللعن والسب والتبديع والتشريك فعلينا أن نعرض عن هؤلاء ونذكر قول الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Maka ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan mujadalah, berdebat dengan cara yang terbaik, yaitu yang sekiranya kamu mendengarkan bagaimana pendapat dia dan dia mendengarkan bagaimana pendapat kamu. Maka jika kamu bertemu dengan orang yang sifatnya dalam diskusinya tadi itu bukan saling mendengarkan, maka apalagi sudah memvonis kamu kafir, kamu syirik, kamu melakukan perbuatan sesat dan lainnya, maka kami cukup akan menyatakan dengan sesuai dengan firman Allah, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa na'u bijanibih wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Kalau ketemu dengan orang-orang yang, jika mendengar dengan orang-orang yang cuma begitu aja obrolannya nggak ada manfaatnya, maka kami menyatakan maka orang-orang yang baik tadi itu, orang-orang pilihan Allah, tidak akan gubris itu semuanya. Mereka akan menjauh, mereka akan meninggalkan daripada orang-orang yang berbicara yang demikian itu. Kami menyatakan kami melakukan amal dengan keyakinan kami, kamu melakukan amalmu terserah dengan keyakinan kamu. Kami tidak ingin bergabung dengan orang-orang yang bodoh. Kami akan menjauh daripada orang-orang yang bodoh.
ولذلك قال الله تعالى لنبيه بعد هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah terusan daripada ayat tadi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayat orang yang kamu senangi atau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang maha memberikan hidayat kepada orang yang Allah kehendaki. فقد يكون ولد الإنسان وقد يكون جاره وقد يكون أخوه وقد يكون قريبه لكنه يخالفه المنهج، يقول الله إنك لا تهدي من أحببت لا بفصاحة اللسان ولا بقوة الدليل ولكن الله يهدي من يشاء. تفضل. Mungkin orang yang kamu cintai itu berupa anak kamu, mungkin orang kamu cintai itu bukan berupa saudara kamu, mungkin tetangga kamu, dan kamu membawakan dalil yang cukup kuat dengan logika ya, dengan pembicaraan yang bisa diterima oleh logika, tapi ternyata bagaimana mereka tadi itu tidak bisa menerima, keluar daripada jalur yang benar. Maka disinilah kebenaran firman Allah, innaka, sesungguhnya kamu Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayat kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang maha memberikan hidayat kepada orang yang Allah kehendaki. Wa idza nasha'at al-adawa kama tarawnaha al-an bain al-muslimin falladhina yafqahun walladhina yafhamun عليهم أن يرجعوا لكتاب الله وهو يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Kalau sudah nampak bagaimana permusuhan yang kamu lihat seperti ada di zaman sekarang ini, permusuhan daripada yang ada di zaman ini, maka jadilah kamu orang yang dinyatakan di dalam Al-Quran, orang yang bisa idfa' billati ahsan فَإِذَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Masalah yang terjadi pelik sekarang ini, polemik yang begitu rumit sekarang ini, kebencian di antara umat Islam ini, hadapi dengan cara yang terbaik, maka akan bisa merubah daripada keadaan itu yang asalnya bermusuhan. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim, menjadi orang yang dekat kepada kamu, orang yang bisa berhubungan dengan kamu dengan baik. La tudhhir al-harba lah ولا تنازع ولا تنفعل ولا تغضب ولا تشتد فإن كل هذه الوسائل من عمل الشيطان في المسلمين. Jangan kamu nampakkan ketika menghadapi umat Islam yang sudah model demikian ini, kamu adalah membenci, kamu akan siap berperang, kamu akan menyerang. Jangan, karena perbuatan itu akan diperdaya oleh syaitan sehingga menjadi hancur, sehingga menjadi semakin parah kejadian yang keadaan yang seperti ini. والإسلام يدعونا إلى التعاون وإلى التآلف، ولهذا تشير الآية وما يلقاها، أي ما يلتزم بهذا المنهج إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Islam untuk mengajar kepada kita untuk saling akrab. Karena itu orang yang bersikap dengan benar, yang mengikuti ajaran yang benar, dakwah dengan rahmah dan hikmah tadi itu, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, tidaklah dapat digapai dan dilakukan dicapai kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin azim, dan tidaklah dicapai kecuali dengan orang yang memang mendapatkan bagian yang sangat beruntung. Wa kana hadza suluku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah memang jalan yang ditampuh dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadza sulukul Imam Ali radhiyallahu taala anhu ma'a umumil nas wa ma'a ashabin Nabi Muhammad. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada seluruh manusia secara umum, khususnya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kana hadza mawqifuhu ma'al khawarij alladhina harabuhu wa qataluhu. Bahkan inilah lemah lembut dan hikmah dilakukan oleh Nabi SAW kepada orang Khawarij yang membenci kepada Sayyidina Ali dan yang memerangi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wal Khawarij kanu ahla ilmin wa hifdhin lil Qur'ani wal iltizamin bis sunnah. Orang Khawarij itu adalah sebetulnya orang yang pandai-pandai. Mereka orang yang banyak hafal Quran, orang yang bahkan menjaga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fihim ar-rasul yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi. Menjadi
hina seorang di antara kamu itu kalau dibanding sholatnya kamu dengan sholatnya orang Khawarij, puasanya kamu dengan puasanya orang Khawarij. Mereka ahli sholat, mereka ahli puasa. لكن أصابتهم الفتنة والذي تصيبه الفتنة لا يسمع ولا يبصر ولا يعي إلا بما في عقله. Tapi mereka adalah orang yang kena fitnah. Begitulah orang yang kena fitnah, mereka tidak akan mendengarkan nasihat. Mereka tidak akan memandang dengan pandangan yang baik, tapi pandangan kebencian. Mereka hatinya tidak akan menerima itu kebenaran karena dia lebih mengedepankan daripada akal pikirannya saja. وكفى بنا أن نرى كيف أهل الفتنة تجمعت في عقولهم الأدلة حتى قتلوا الإمام علي بن أبي طالب الذي سمعتم فضائله. Dan cukup menjadi bukti bagi kita bagaimana mereka orang yang hafal Quran, orang yang banyak tahu dalil semuanya, akhirnya membuat kesimpulan bagaimana membunuh Sayyidina Ali adalah merupakan satu ibadah, satu kebenaran, dan mereka membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Inilah orang yang kena fitnah, saudara, sekalipun orang yang punya ilmu. فاحذروا بارك الله فيكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وعلموا أبناءكم وعلموا بناتكم كما سمعنا في كلمات الصالحين في مجلس الحضرة وفي الحديث. علموا أبناءكم علموا بناتكم، والإمام علي يقول علموا أبناءكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. Karena itu semoga Allah memberikan berkah kepada kalian semuanya. Ajari anak-anak kamu, ajari putri-putri kamu bagaimana mereka tadi itu beradab, karena sesungguhnya bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersabda, allimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum. Ajari anak-anak kamu ya untuk supaya tidak berubah, tetap dalam jalurnya dan tidak pernah berubah karena ketemu macam-macam. Ajari karena mereka hidup ada di zaman yang tidak sama dengan zamannya kamu. فالذي يعلم أولاده من أجل الرزق ومن أجل المرتب ومن أجل الوظيفة ومن أجل الشهادة ثم يكبر ابنه وبنته لا يعرف سجود السهو ولا يعرف أمور الصلاة ولا يعرف أركانها ولا يعرف كثيرا من شؤون الطاعة والعبادة، مسؤولية الولد على أبيه. Maka orang yang telah mengajari anaknya bagaimana cara bekerja, bagaimana untuk mendapatkan gaji yang besar, bagaimana dia tadi itu hidup mewah di dunia, tapi anaknya nggak tahu bagaimana itu sujud sahwi, bagaimana itu sholat, bagaimana itu wudhu, maka nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah ayahnya mereka. حتى نرى في زماننا من يسمونه متخصص، أي بمعنى متخصص في الهندسة أو متخصص في الطب أو متخصص في كثير من العلوم، لكنه لا يلتزم معرفة دينه على الوجه الصحيح. Sehingga kita mendapatkan orang yang ada di zaman sekarang tadi itu orang spesialis, baik itu spesialis dalam arsitek atau dalam ilmu kedokteran atau yang lainnya, luar biasa mereka meraih mendapatkan pengakuan, tapi mereka tidak mengetahui sedikit pun dalam urusan agamanya. Apakah ini yang akan menjadikan kebanggaan? والخير كل الخير أن نجمع بين العلمين، نجمع بين علم الدنيا على كل نماذجه، ولكن يجب أن نحافظ على علم السلف وعلى علم الدين وعلى علم الفقه وعلى علم الحديث وعلى العلوم الشرعية التي نحفظ بها علاقتنا كمسلمين ببعضنا البعض. Maka memang yang terbaik dua-duanya kamu bisa kuasai. Silahkan kamu akan menjadi orang yang top di atas dunia, tapi kewajiban kamu mengetahui agama jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan yang bisa mengajari kamu bagaimana berhubungan dengan Tuhan kamu, berhubungan dengan kaum muslimin satu sama lain. Hafizallahu al-jami' wa barakallahu fil jami' wa nafa'ana bihadhihi al-majalis wa nafa'ana biqira'ati al-hadith ونفعنا بحب آل البيت ونفعنا بحب رسول الله ونفعنا بحب أهل الله ونفعنا بحب أولياء الله اللهم اجعلنا كذلك. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya di majlis seperti ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada kitab-kitab Islam, daripada ilmu, daripada salafus saleh, daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا أحد منكم يحب أن يسأل في أي مسألة متعلقة بما تكلمنا فيه
فنحن زرناكم وأتينا إليكم لنساعدكم وتساعدوننا على إعادة الألفة بين المسلمين. Karena itu siapapun yang akan mengajukan pertanyaan, kami datang kepada kalian semuanya untuk saling mendukung, untuk saling bekerja sama di dalam kemaslahatan kaum muslimin. فليس في الدين تفرقة وليس في الدين صراع. Tidak ada dalam ajaran agama kita berpecah belah, apalagi kita saling menyerang. يقول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang memang memecah belah dalam urusan agama mereka dan mereka akhirnya menjadi terkotak-kotak, lasta minhum fi syai, maka kamu tidak ada percuma Muhammad daripada orang-orang yang demikian ini. Artinya tinggalkan mereka dan tidak perlu kamu ikuti. Laisu atba'an laka ya Muhammad. Mereka bukan menjadi pengikut kamu, orang-orang yang memecah belah daripada yang beragama tadi itu. Laisa multazimuna bimanhajika ya Muhammad wa tariqik. Mereka bukan orang yang berpegang teguh dengan ajaran kamu ya Muhammad. Lakinnahum multazimuna bimanhaji syaitan walau sallu wa samu. Mereka adalah orang yang justru mengikuti jejak dan pengaruh syaitan sekalipun mereka ahli salat dan ahli puasa. Fala budda an nabutha ar-rahmah wal mahabba bainal muslimin. Karena itu kita harus menebarkan itu rahmah dan rasa cinta di antara kaum muslimin. Wa nahnu wa iyyakum al-muntamuna li ahli sunnati wal jamaah وإلى منهج التصوف أكثر الناس مطالبة بحب الأمة وجمع كلمتها وعدم المنازعة معها. Dan kita semuanya pengikut ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang lebih mengedepankan rasa cinta, rasa mahabbah, rasa bergaul di antara kita semuanya dan saling membantu di antara kaum muslimin. وأول من وضع هذا المنهج الإمام علي فلم ينازع صحابة رسول الله. Pertama yang memerintahkan dan mengajarkan bagaimana cara kita bersikap sebagai ahli sunnah wal jamaah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada orang-orang yang hidup ada di zamannya. هو يقول دخل وقت العشاء ونحن في طاعة وفي عبادة حتى لو جلسنا إلى نصف الليل. بعد الأذان نستمر كيف؟ حتى قبل الأذان ممكن تفضل. ترجم أولا. ترجم كلامي. أي ترجم. لابد تكون أمين في الكلام. Beliau menyatakan ini sudah ditegur sekarang masuk waktu Isya. Sebetulnya waktu Isya masih panjang, tapi kita sekarang dalam ibadah kepada Allah ada di masjid. Karena itu kita boleh untuk menambahi ada di sini dan kita tetap melaksanakan sholat ada di sini. كل يوم تؤذن المساجد لصلاة العشاء على الوقت لكنهم أعداء فيما بينهم. Semua banyak masjid-masjid sholat tepat waktu, tapi ternyata tidak bisa, mereka saling gotong royong hidup bersama, malah menebar kebencian di antara kaum muslimin. Ini yang lebih aneh kata beliau. فهل سيؤاخذنا الله لو أخرنا أذان العشاء 10 دقائق أو ربع ساعة وهي ضمن الوقت لأننا نطلب جمع الكلمة حتى نصلي صلاة العشاء وغسلت قلوبنا من الحقد على بعضنا البعض. Apakah kita dianggap berdosa kalau seandainya adanya kita tunda mungkin 5 menit 10 menit, tapi untuk kita meraih bagaimana supaya kita bisa bersikap dengan cara yang baik terhadap umat Islam, cara hikmah, mau'idhah hasanah, cara cinta, bisa menjadi umat yang saling bergotong royong. Apakah ini akan diadab padahal waktu Isya masih panjang dan kita boleh beradzan di saat itu dan sholat ada di saat itu? Fa innar rahmah la tanzil ala qaumin fihim qati'u rahim. Rahmat Allah tidak turun kepada satu kaum yang ada satu di antara mereka memutus silaturahim. Wal mutasyahinuna minal muslimin la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim. Orang yang saling membenci tidak di antara kaum muslimin, kata Nabi, sholatnya tidak bisa sampai ke langit. Jangan sampai ke langit, di atas kepalanya sendiri naik sedikit nggak ada. Artinya sholat itu ditolak. فنحن لا نريد أن نصلي صلاة العشاء وقد اجتمعنا في هذا المجلس إلا ونسامح كل من ضرنا. Karena itu kita sekarang akan bisa melakukan sholat Allah SWT dalam majelis ini. Kita belum melaksanakan sholat, kita dengarkan ceramah ini untuk supaya ngobati hati kita, bubar dari majelis ini.
Sebelum kita melaksanakan sholat sudah kita maafkan semua yang merugikan kita, semua yang membenci kita, kita maafkan mereka semuanya. Wa nanwi fi qulubina an nusamiha wa naqul samaha Allahu man syatamana wa adana wa takallama fina wa fi 'irdina as'alullah an yusamiha al-jami'. Karena itu kami menyatakan ada di sini dan kamu juga katakan dalam hati kamu, kami sudah memaafkan siapa yang mengganggu kami, siapa yang mencaci kami, siapa yang merugikan kami, kami maafkan dan kami mohonkan kepada Allah untuk Allah memaafkan kamu juga. Wa alaina an nabirra walidayna wa la naqta' al-arham wa natawasal wa natahabab wa asa an yajida hadha al-kalam adanan saghiya fa in wujidat al-adan as-saghiya fa'lamu anna hadhihi as-sa'a turfa' ila al-haqq subhanahu wa ta'ala wa ila sayyidil khalq لأجل أن ندخل السرور عليه فيفرح بأمة تابت ورجعت إلى الله وسامحت من آذاها. Dan untuk dan ibu kita perhatikan silaturahim antara kita dan omongan-omongan ini, bicara cakap-cakap ini, bicara ini dengarkan juga dengan hati kamu yang baik. Jangan sampai kamu dengarkan kemudian kamu lupakan. Ketahuilah siapa orang yang mengambil nasihat-nasihat seperti ini dengan hatinya dan menjadi sadar dia, maka ini adalah saat ijabah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kamu akan diterima oleh Allah, doa kamu juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.